Kita kerap mendengarkan istilah quarter life crisis, terkhusus bagi teman-teman yang akan beranjak menuju usia 20 tahun ke atas. Memasuki usia yang lebih matang, kita akan dihadapkan dengan berbagai pilihan hidup. Kekeliruan atau kesalahan dalam memilih dapat memunculkan tekanan psikologis yang berat. Mungkin ada yang membayangkan dirinya akan hidup sesuai dengan harapan dan impiannya, tapi kenyataan kerap membawa kita pada hal yang tak diduga atau mungkin tak kita inginkan sama sekali. Sebelum membahas tentang quarter life crisis ini, pastikan kamu sudah subscribe dan tekan loncengnya agar selalu dapat informasi video baru. Dalam sebuah buku psikologi populer berjudul Quarter Life Crisis: The Unique Challenges of Life in Your 20s yang ditulis oleh Abby Wilner dan Alexandra Robbins, membuat istilah quarter life crisis ini kemudian dikenal lebih luas secara umum. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tantangan yang dihadapi pada usia 20-an dapat menjadi pemicu kecemasan. Pada titik itu, kita akan dihadapkan pada pilihan mengenai karir, keuangan, gaya hidup, dan hubungan sosial maupun romantik. Berdasarkan pengalaman penulis buku tersebut dan 100 rekan sejawatnya, dijelaskan bahwa umumnya periode setelah lulus dari perguruan tinggi menjadi kondisi yang penuh ketidakpastian, keresahan, stres, dan memicu kecemasan yang akibatnya menimbulkan perasaan ragu-ragu, tidak berdaya, hingga panik. Perasaan sendiri juga kerap membuat seseorang depresi dan tak mampu melakukan apa-apa. Peneliti lain, Oliver Robinson, yang telah menghasilkan berbagai macam penelitian tentang psikologi perkembangan juga sempat mengkaji masalah ini. Dia mewawancarai 50 orang berusia antara 25 dan 23 tahun tentang pengalaman mereka dalam krisis yang terjadi pada awal masa dewasa. Hasil dari wawancara itu diidentifikasi dan dikembangkan menjadi model of quarter life crisis yang terdiri dari 4 fase sebagai berikut. Fase pertama, ketika seseorang merasa telah terjebak dalam sebuah situasi, terlepas itu pekerjaan, relasi, atau masalah lainnya. Fase kedua, pikiran akan perubahan, di mana pada fase ini pula seseorang berusaha melihat kondisinya dan mencari langkah yang tepat. Fase ketiga, membangun kembali kondisi yang lebih baik. Dan fase terakhir, memperkuat komitmen terkait hal-hal yang ingin dicapai serta nilai-nilai yang telah dimiliki. Temuan ini menurut Oliver Robinson membuktikan bahwa quarter life crisis dapat menjadi hal yang baik untuk seseorang. Hal itu disampaikan melalui konferensi British Psychological Society Annual pada tahun 2011. Baginya, pada fase pertama itu, ketika orang-orang mulai merasa dirinya terjebak, kondisi itu sebenarnya tampak seperti ilusi. Saat berhasil lepas pada fase tersebut, orang-orang dapat menikmati berbagai kemungkinan yang ada di sekitarnya, bahkan dapat berkembang dan menemukan hal-hal yang semestinya dilakukan. Sekiranya quarter life crisis dapat menjadi penanda untuk mempersiapkan diri lebih baik menghadapi proses selanjutnya. Tahap ini akan membutuhkan ketegasan kita dalam memilih. Bila sebagian besar orang resah dan terjebak pada tahap ini, Oliver Robinson mengingatkan kita bahwa setelah masa sulit itu akan ada fase lain yang menunggu kita yang jauh lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Ingat subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.